Ada 21 yang bisa membersihkan plak-plak di jantung. Itu obat pencerahan yang paling baik. Penyakitnya perlahan-lahan akan hilang. Ada 21 kurang lebih ya, di Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang disampaikan tentang sebenarnya inilah bahan bakunya badan kita. Yang pertama jamur. Jamur ya. Jamur ini merupakan salah satu produk ciptaan Allah ya, subhanallah. Dia mampu menyerap racun dan dia termasuk probiotik juga. Probiotik. Jadi selain tempe ya, probiotik yang sangat baik yang kita bisa konsumsi adalah jamur. Ya. Hati-hati dengan beberapa jenis racun yang ada pada jamur. Jadi cari jamur yang relatif tidak terlalu banyak racun aflatoksinnya. Itu yang pertama, jamur. Yang kedua apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah nggak ada, tapi ini bawang merah adiknya dia lah. Ya. Kemudian yang nomor 3 bawang putih. Ini bahan baku. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ngerti konsepnya, makanan Anda tiap hari harus mengandung ini. Apa yang terjadi ditambah dengan puasa, ditambah sedekah, ditambah dengan sholat, maka tubuh akan merecovery dirinya sendiri. Penyakitnya perlahan-lahan akan hilang. Ada yang sudah bikin sup jamur itu? Itu bukan sembarangan sup ya. Itu di samping sehat, itu juga punya kemampuan untuk mendetoks badan kita. Apalagi kuahnya Anda minum. Kuahnya diminum. Kemudian yang keempat, khardal. Khardal ini mustard atau biji rempah. Biji rempah itu macam-macam, kayak begini nih. Ya kayak apa namanya? Ini apa nih? Kapulaga, kemudian ada ketumbar. Ya, atau ada bunga lawang kayak begini. Ya. Rempah. Setiap hari makanan Anda jangan lepas dari rempah. Coba, kenapa sekarang banyak orang penyakitan? Karena yang dimakan sudah tidak ada rempah lagi. Gorengan kan gak ada rempahnya. Betul? Nasi uduk gak ada rempahnya. Nasi goreng juga gak ada rempahnya. Burger gak ada rempahnya. Sosis gak ada rempahnya. Maka cook your food, masak sendiri di rumah. Ya. Kalau ada rempah yang Anda masukkan di situ, maka minum airnya. Airnya diminum. Ya, jadi kalau sudah ngerti gini kan nanti Anda bisa bikin kari tanpa santan. Bisa. Saya suka kari karena bumbunya lengkap banget. Kemudian yang kelima, bidara. Daun bidara. Dan kalau kita bicara tentang asam amino, Indonesia punya sumber asam amino yang luar biasa. Dia mengandung 20 jenis, hampir semua jenis asam amino dia ada. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia mengandung selenium yang berperan sebagai anti kanker. Tumbuhan itu namanya apa? Kelor. Kelor nih, ya. Kalau boleh saya katakan sayur dari rajanya sayur. Ya daunnya ya, bukan batangnya, daunnya. Daun kelor. Penelitiannya, mungkin sebagian sudah baca di feed saya, itu sangat banyak. Asam aminonya lengkap, lemak minyak zaitun dia juga punya. Ya. Jadi ini bisa Anda kasih ke orang-orang yang ya kalau ibu bapak yang pengen punya keturunan atau mungkin anak yang baik juga, makalah sayur kelor, tidak mesti kapsulnya kan, sayur aja. Kalau mau dibikin teh juga gampang. Nanti tehnya mungkin ada daun itu, ada keringkan, diangin-anginin gitu kan. Kering nanti seduh jadikan teh. Ya, juga bisa. Kemudian tadi bidara. Yang keenam timun. Timun. Ya. Yang ketujuh labu. Ya, jadi labu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu ciptaan Allah yang kalau saya boleh sarankan, kalau Anda yang ada penyakit-penyakit kayak GERD gitu kan, atau dispepsia atau sakit mah, salah satu makanan yang Anda cocok makan tuh labu. Nanti cara bikinnya gimana?
nanti labunya di blender ya, kayak atau dipakai food maker gitu, yang sudah labu kuning ya, yang sudah matang ya. Kemudian dibikin kayak pergedel. Labunya dibikin kayak pergedel. Oke. Lalu dikasih suiran kurma. Dikasih salt and pepper, lada hitam sama garam. Kasih minyak zaitun sedikit. Itu bisa jadi bubur bayi sama makanan buat orang-orang yang gangguan pencernaan. Rasanya gimana? Udah kebayang lah, enak banget. Sangat enak. Labu. Jadi pagi-pagi nggak usah lagi makan bubur ayam, makannya bubur labu. Jauh lebih sehat. Atau bubur yang lain. Jadi cara makan bubur ayam gimana? Saya ajarin caranya. Bubur ayam nanti kalau ada yang jual pagi-pagi, beli kuahnya. Kuahnya bubur ayam. Oke? Habis itu Anda minta banyakin daun bawang sama seledrinya. Lalu kasih sambal dikit. Kalau ayamnya ayam kampung, kasih ayam. Tapi kalau enggak, udah itu aja. Itu namanya sup. Ya. Gak usah pakai nasinya. Itu jauh lebih sehat daripada buburnya dikasih. Ya bubur dikasih nasinya kan. Biasa kita makan nasinya pakai, kemudian enak banget sih emang. Bubur ayam tuh kan ada kerupuknya, ada cakwenya, ada apa lagi? Ada kacangnya, ada ayamnya. Sehat gak? Sudah tahu, Anda udah tahu sih gak sehat, ya kan? Tapi ya masih dikerjain juga. Namanya apa? Loli. Dan kalau kita lihat kembali ke puasa, lupa saya. Kalau umat Islam betul-betul mengikuti pola ini, Bapak sekalian, kita tuh paling lama puasa loh. Bayangkan kalau seandainya kita benar-benar ngikutin polanya Nabi ya. Kalau seandainya Anda misalkan nih puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain, Anda berbuka, oke lah makan, berbuka, makan secukupnya. Dan berbuka memang bagusnya pakai buah. Nabi kan mengajarkan pakai kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih. Kalau nggak ada ya Anda minum makan buah juga nggak apa-apa. Jadi berbuka itu atau pagi-pagi itu memang lebih baik makannya buah. Kunyah di buahnya, dikunyah. Lalu kan makan tuh, makan orang berpuasa kan, habis isya ngapain? Tidur. Kalau jadwal normalnya Rasulullah kan pada isya tidur. Kalau ba'da isya dia tidur, katakanlah isya jam 8 sangat selesai, maka jam 8 dia tidur sampai jam 5 atau jam 4. Maka 8 ke 16. Maka 8 jam dia puasa lagi. Kalau tadi aja dia puasa dari sahur subuh ke sore udah 13 jam, 13 ditambah 8 udah 21 jam dia berpuasa. Luar biasa kan? Kalau kita ngikutin polanya Nabi. Makanya Rasulullah itu ketika beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, ubannya kan cuma 3. Uban itu kan tanda oksidasi. Ya, tanda oksidasi maksudnya badannya itu tidak banyak mengalami aging atau penuaan. Ya. Kenapa banyak ada ibu-ibu cerita kemarin, sempat ada baca kemarin kan yang ada postingan, saya nggak tahu itu ibu atau bapak, dia ngirim email atau apa gitu, dia bilang dia minum rempah, terus minum apa jahe, kemudian kunyit segala macam, terus sisanya dia blender terus dibalurin ke kepala. Rambutnya tumbuh lagi. Emang itu tidak heran. Kenapa? Karena mereka ini mengandung antioksidan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa merontokkan lemak-lemak yang ada pada kulit kepala. Itu rahasianya, saudara. Jadi gak heran. Ada juga waktu itu ibu-ibu yang cerita dia ngasih suaminya ketumbar. Setelah rutin makan ketumbar, pastinya dia makan yang lain juga dijaga sih ya. Itu subhanallah, rambut suaminya yang memutih perlahan-lahan berubah menjadi kehitaman lagi. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali normal. Kalau belum waktunya tua. Kalau belum waktunya menopause, dia akan bisa balik normal. Bisa. Rata-rata kan menopause 55 tahun. Rata-rata. Tapi kalau 45 tahun, 43 tahun sudah menopause, berarti ada nggak beres dengan makanannya atau dengan pola pikirnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kacang-kacangan, lentils. Ya, kacang-kacangan itu banyak. Ya.
Ada, kalau Anda lihat ada kacang Arab ya, kacang Arab, kacang almond, pistachio ya. Kedelai juga bagus, tapi kedelai yang organik, kedelai lokal, jadi jangan kedelai di GMO gitu, atau mungkin kacang-kacangan yang lebih baik ya, kayak misalnya kacang almond atau walnut atau hazelnut gitulah, seperti itu kacang-kacangan. Atau kacang apa ya? Nah, ini juga nih kacang. Ini kalau ini kacang India. Ya, kalau di supermarket namanya kacang dal. Mirip sama kedelai. Ya. Biasa dibikin untuk makanan, masakan. Kenapa India itu penduduknya banyak anak atau penduduknya banyak? Karena mereka gemar makan rempah. Terutama apa? Kunyit. Kunyit itu obat penyubur yang paling baik. Makanya saya tidak heran kenapa banyak yang hamil ya, gara-gara minum ini sama minum ini. Kunyit, nanti cobain ya, enak. Kunyit dia kupas lah gitu kan, lalu ada slice tipis, potong-potong tipis, lalu masukkan ke dalam air panas, air dispenser aja cukup, lalu kasih beberapa potongan serai, sudah agak sedikit hangat, Anda masukin jeruk, habis itu diaduk, kasih madu. Itu obat pencernaan yang paling baik. Ya. Obat maksudnya dia akan membersihkan pencernaan, rahim juga dibersihkan sama dia insyaallah ya. Oh 9 9 ya? Oh iya 9. Tin. Buat tin dan daunnya. Daun tin, daun zaitun, daun bidara ya. Itu bagus ya. Ke-10 pisang. Cara bikin enzim dari pisang saya ajarin. Caranya pisang itu Bu, Pak, Anda blender nanti sama bawang putih. Baru saja sebentar langsung komen luar biasa. Anda tuh coba lihat mie instan bau juga loh. Bau penyedapnya kan. Ya. Sosis yang biasa itu juga bau sintetik. Ini bau sedikit bawang putih sama pisang, dan bawang putih pun cuma secuil. Satu buah pisang gitu kan, satu pisang lah ya, satu buah pisang itu Anda kasih dengan ini bawang putih mungkin 1/3 atau setengah gitu, nanti di blender kasih madu. Itu akan jadi makanan yang sangat mengenyangkan di pagi hari. Dan jadi obat buat pencernaan juga. Pisang. Kemudian yang ke-11, daun-daun yang beraroma wangi. Ya misalkan kemangi ya, atau basil gitu kan. Kemudian yang ke-12 zaitun. Yang ke-13 kurma. Kalau Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan rimpang-rimpangan, maka Allah menciptakan di daerah Jazirah Arab superfood yang terbaik namanya kurma. Jadi kurma ini buat sekalian, dia merupakan superfood yang paling baik. Jadi nanti kalau Anda mulai berdekatan atau bersahabat dengan kurma, maka kita bisa bikin sambal pun pakai kurma. Ya. Sambalnya pakai bawang putih, cabai rawit, kasih garam, digiling sama kurma, dimakan sama tempe. Tempenya mentah. Enak. Udah ada nyobain? Enak kan? Bapak-bapak jangan ditanya lah, Anda mah tinggal terima beres aja. Minta bikin sama ibunya. Pagi-pagi besok jangan lagi sarapan, jangan lagi minum teh, minum kopi, minumnya serai, kunyit. Judulnya kan mau sehat. Ke-14 delima. Delima nih Bapak sekalian, kalau ada yang punya plak di jantung, plak, dan masih memungkinkan untuk tidak dioperasi, maka cari delima, blender semuanya. Kulitnya,
sama buah dalam itu, bijinya tuh, di blender semua. Karena dia bisa membersihkan plak-plak di jantung sama pembuluh darah. Itu dahsyatnya delima. Delima. Kemudian siwak ya. Siwak ini sebenarnya kalau bubuknya ada, Anda atau kita bisa kumur-kumur pakai siwak. Kumur-kumur itu pakai bubuknya siwak, itu bagus. Kalau ada ketemu bubuk siwak. Kemudian yang ke-16 pohon perdu. Pohon perdu itu Indonesia banyak banget ya. Sambiloto, pegagan ya, kemudian daun dewa banyak. Nanti lihat aja perdu namanya. Kemudian yang 17 anggur. 18 jahe dan rimpang-rimpang yang lainnya. Kemudian yang 19 daun yang berwarna hijau atau rumput-rumputan hijau. Ya kayak sayur begini ya. Seledri nih Pak Bu. Ini seledri ya. Kalau orang ada autoimun, saya sangat sarankan minum ini. Seledri. Karena dia bisa memperbaiki keseimbangan badannya lah insyaallah. Seledri. Dari pengalaman dan apa-apa yang saya baca, dia merupakan salah satu tumbuhan yang direkomen lah untuk dikonsumsi orang-orang yang autoimun dan tiroid. Seledri. Baunya sih emang nggak enak, ya. Tapi Anda kalau mau campur bisa campur apel. Nanti dimasak di blender sama apel. Ke-20 madu. Madu. Ya. Yang terakhir, jadi gini. Ada satu apa tuh namanya? Satu bahan. Bahan ini kalau ada di badan kita atau kita ngasup dia, maka keseimbangan hormon laki-laki dan perempuan itu akan balance kembali, akan balik lagi. Ya, bahan ini namanya pregnenolon. Jadi pregnenolon namanya. Pregnenolon ini kalau ada, misalnya dia bisa menyeimbangkan testosteron, estrogen, progesteron, kortisol, dia akan seimbangkan. Dan bahan itu ada pada habatus sauda. Makanya habatus sauda tuh ya mungkin ya Masya Allah memang benarlah sabda Nabi bahwa dia obat segala penyakit kecuali maut. Tidak usah makan banyak-banyak, 1-2 kapsul sehari cukup. Dan tahukah Anda negara yang paling tinggi konsumsi habatus sauda siapa? Jerman. Jerman itu sangat tinggi konsumsi habatus sauda. Dan yang saya pahami dari salah satu sahabat saya juga, dan ya guru saya juga, dia katakan habatus sauda yang paling baik itu berasal dari Najasyi atau Ethiopia. Ethiopia itu bukan negara miskin loh. Ya kalau lihat sana itu ladang habatus sauda paling besar di dunia di situ, di Ethiopia. Jadi bayangkan kalau seandainya Bapak sekalian, ya kita mulai kenal dengan bahan-bahan ini dan kita mulai berdekatan ya. Apalagi sebenarnya banyak sekali tanda-tanda. Jadi ibu sekalian, kalau Anda mau bikin butter itu kan mentega kan secara umum, bisa pakai bahan ini. Apa nama ini? Pumpkin. Ini lagi musim sekarang di daerah Jawa Timur. Apa ya? Kok saya lupa ya? Bukan labu. Butternut. Ya, butternut. Ini bisa jadi selai. Selai kalau Anda makan roti ya. Saya pribadi tidak menyarankan roti yang tepung. Kalau tetap pengen makan roti, Anda bisa bikin roti-roti yang non gluten. Kayak di depan tadi ada yang jual tuh. Apa tadi jual nggak tahu jual apa tuh. Dia tulisnya non gluten, non tepung. Kalau mau makan roti, carilah roti-roti gandum yang benar-benar gandum. Atau kalau Anda pengen tetap makan yang tepung-tepungan atau gluten tapi yang indeks glikemiknya rendah, maka Anda bisa bikin produk berbasiskan talbinah.
Talbina itu salah satu makanan terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talbina, gandum. Ya. Nanti dimakan pakai selainya ini. Ya, ini kan bisa dibikin selai nih, kayak tadi bikin apa? Labu tadi itu loh. Ya. Tergantung seleranya, Anda mau bikin yang asin kah atau manis kah? Ya, tinggal pakai madu atau kurma atau apa gitu. Shibat ini ya butter lah. Ya. Bagus.